Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membahas materi minggu lalu tentang manajemen modal kerja, minggu ini kita akan membahas tentang manajemen kas. Jadi apa itu manajemen kas? Jadi kan kalian sudah paham ya, kalau misalnya di laporan keuangan perusahaan itu ada yang namanya kas. Jadi ada aset lancar, itu ada kas, kemudian ada piutang, kemudian ada persediaan dan lain sebagainya. Nah, di sini yang biasanya paling ada atas sendiri itu adalah kas. Nah, kas itu apa? Jadi kas itu adalah nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan. Maksudnya adalah kas itu sesuai dengan pemahaman kalian seperti ini, yaitu cash. Jadi yang cepat diuangkan, yang dana tunai, katakanlah seperti itu ya. Nah, kemudian kas itu meliputi apa saja. Jadi bisa berupa uang tunai beneran, bisa berupa uang yang ada di perusahaan cash in hand yang waktu itu ada, atau uang yang ada di bank, atau misalnya cek, demand deposit, money order, kasbon. Jadi maksudnya cek, demand deposit, money order itu adalah yang sesuatu yang bisa diuangkan. Jadi kan itu kan cek kan langsung bisa diuangkan, dicairkan. Kemudian demand deposit, money order, kasbon itu kan intinya bisa dicairkan sebagai alat pembayaran seperti itu. Kemudian kalau misalnya kalian masih ingat di teori ekonomi dulu ya, di pengantar ekonomi atau kemudian di ekonomi makro, ekonomi moneter. Jadi motif penahanan kas. Jadi buat apa sih kita itu kok nyimpen kas, dana tunai itu buat apa? Kenapa kok nggak semua dana yang kita pakai itu kita jadikan modal, atau semua dana yang kita pakai kita belikan mesin atau tanah? Kenapa kok harus kita nyimpen dana cash itu? Jadi ada 3 motif. Yang pertama motif transaksi. Jadi ketika kita membutuhkan dana cash untuk transaksi, misal seperti membayar pegawai, itu kan otomatis pakai cash. Nggak mungkin kan kita biar pegawai pakai obligasi atau misalnya pakai apa. Tentu kita bayarnya pakai cash. Kemudian bayar listrik dan lain sebagainya, itu kita butuh cash. Kemudian yang kedua, motif berjaga-jaga. Jadi misal untuk dana darurat ya, kita nggak tahu yang ada di masa depan itu akan terjadi apa. Seperti misalnya pelajaran yang bagus sekali itu adalah tahun ini kita ada pandemi COVID-19 ya. Nah, itu adalah salah satu bukti motif berjaga-jaga ini sangat diperlukan. Jadi ketika kita itu menyimpan dana cash untuk dana darurat, itu jika terjadi sesuatu yang di luar prediksi kita, itu kita sedia masih ada cash. Jadi semua cash kita tuh nggak habis. Misalnya saya punya perusahaan katakanlah ya, kemudian saya punya pegawai. Berapa sih jumlah pegawai kita? Oh, 10 orang. Gaji mereka berapa? 1 juta. Ya udahlah, saya nyimpan dana cash cuma 10 juta aja. Nah, itu jangan seperti itu, karena bagaimanapun kita harus menyiapkan dana tambahan untuk dana darurat. Kemudian ada motif spekulasi, yaitu cash untuk investasi suatu berharga. Misal kita menyimpan cash untuk bayar pegawai tadi, tapi kita juga menyimpan dana cadangan untuk berjaga-jaga kalau ada situasi darurat. Kemudian kita juga menyimpan dana cash untuk spekulasi. Misal, oh saya bisa beli emas nih, atau oh saya bisa pokoknya bisa untuk kepentingan berinvestasi di masa depan. Nah, kemudian tujuannya manajemen kas, kan kita kan sudah tahu bahwa ternyata perusahaan itu harus punya kas, harus punya sediaan dana yang tunai, cash. Nah, ilmu untuk mempelajari seberapa banyak yang kita perlukan itu namanya kan manajemen kas. Nah, tujuan manajemen kas ini itu ada 2. Yang pertama adalah likuiditas dan yang kedua adalah earning. Maksudnya adalah likuiditas berarti ketersediaan dana yang cepat dicairkan. Jadi ketersediaan dana cash atau ketersediaan dana liquid itu ya, itu sangat penting bagi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah earning. Jadi walaupun kita punya cash, tapi kita juga harus memastikan bahwa ini kita nggak rugi nih. Kalau misalnya kita sedia dana darurat sekian tuh kita nggak bakal rugi kan, atau kita misalnya sedia dana cash sekian tuh kita nggak akan menambah beban operasional perusahaan kan, kayak gitu. Jadi kita harus berpikiran mindset earning, apapun itu kita harus dapat earning dari situ.
Jadi jangan cuma nganggur idle, tapi kita bisa berpikiran dapat earning apa nih kita dari dana cash yang saya simpan, seperti itu. Kemudian ada perencanaan kas, jadi proyeksi cash inflow dan cash outflow. Ini adalah kan perencanaan kas itu berarti kita merencanakan bagaimana agar sedia dana sekian di kas. Nah, bagaimana agar kita bisa memastikan di kas kita tuh ada dana sekian? Pertama kita harus prediksi ya, melihat proyeksi atau perencanaan cash inflow dan cash outflow. Kira-kira kita bakal masuk dana tunai berapa nih ke kita? Kira-kira kita bakal keluar dana tunai berapa nih? Jadi dua hal itu harus diseimbangkan agar cash yang sedia di kita ini itu tuh sesuai dengan cash level minimum kita yang kita inginkan, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita merencanakan cash inflow, merencanakan kira-kira ke depan saya bakal dapat dana berapa nih. Nah, itu yang kita lihat itu adalah sumber penerimaan kas. Kira-kira saya bakal dapat dana tunai dari mana aja? Oh, dari operasi rutin ternyata. Oh, dari pelunasan utang jangka panjang, atau oh dari investasi pemilik perusahaan. Oh, dari penjualan aset dan lain sebagainya. Jadi kira-kira kalau saya butuh dana tunai nih, itu apa aja bisa saya lakukan ya? Oh, ternyata menjual aset. Oh, ternyata kalau ada orang yang ngelunasin utangnya ke kita dan lain sebagainya. Kemudian kira-kira proyeksi cash outflow kita atau kira-kira dana cash kita itu bakal keluar untuk kebutuhan apa aja ya. Nah, itu ternyata bisa kita lihat dari oh, kita butuh bayar dividen, berarti itu adalah uang kita nih bakal keluar ke situ. Oh, kita butuh bayar utang jangka panjang, berarti cash kita akan kepake di situ. Oh, saya bayar gaji karyawan, bayar listrik, beli aset. Nah, berarti kira-kira di masa depan aset uang saya, uang perusahaan saya akan keluar di pos-pos itu, seperti itu. Kemudian ini adalah transaksi yang tidak mempengaruhi kas. Jadi misal ada pembebanan, depresiasi, amortisasi, dan depresi, itu tidak mempengaruhi besar kecilnya kas. Nggak ada kas masuk dan nggak ada kas keluar. Misalnya, depresiasi itu apa? Jadi depresiasi itu adalah penyusutan ya, penyusutan dari aset kita. Katakanlah aset kita itu adalah mesin, kemudian gedung, kemudian barang-barang peralatan yang lainnya, itu kan pasti ada umur ekonomis ya. Nggak mungkin kita beli komputer sekarang 10 tahun kemudian tuh komputernya masih bagus kan, nggak mungkin. Pasti juga sudah jadul juga speknya dan lain sebagainya. Kemudian mesin juga kita beli mesin sekarang sama mesin kondisi mesin tersebut 10 tahun yang akan datang. Itu pasti kan beda banget kan, nggak mungkin kondisinya masih sama seperti itu. Jadi itu ada yang namanya depresiasi atau penyusutan nilai ekonomis dari aset. Kemudian ada yang namanya amortisasi. Nah, amortisasi ini apa? Apa bedanya sama depresiasi? Jadi kalau amortisasi ini adalah penyusutan nilai, tapi bukan barang fisik, melainkan barang yang intangible. Misal, HKI, hak kekayaan intelektual, kemudian hak paten, hak cipta, kemudian goodwill atau nama baik. Jadi yang namanya HKI atau hak kekayaan intelektual itu kan pasti ada masa berlakunya. Kalau misalnya setahu saya itu HKI itu up to 50 years kalau nggak salah, jadi sekitar sampai 50 tahun. Jadi ada penurunan masa berlaku, kemudian ada goodwill. Goodwill itu adalah nama baik kita, kredibilitas kita di mata masyarakat, seperti itu. Kemudian kalau depresi itu apa? Jadi depresi itu adalah sama, jadi penyusutan nilai, tapi bukan barang intangible dan bukan barang fisik, melainkan barang sumber daya alam. Jadi barang yang memang tidak bisa digantikan, renewable resource gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti batu bara, seperti barang tambang lainnya, itu otomatis kan tidak bisa diperbarui kan, karena setiap barang tambang hasil bumi itu kan sesuatu yang terproduksi oleh hasil ratusan tahun proses dari fosil dan lain sebagainya. Jadi kan itu termasuk renewable energy, renewable resource. Jadi penurunan nilai dari sumber daya alam tersebut itu adalah depresi. Kemudian yang kedua, transaksi yang tidak mempengaruhi kas itu adalah pengakuan adanya kerugian piutang. Nah, misalnya kita jual barang ke orang, kemudian orang tersebut belum bayar ke kita, otomatis kan kita punya piutang kan. Nah, ketika ternyata kita tuh ada kerugian piutang di situ, itu kan sebenarnya nggak mempengaruhi kas.
ya mempengaruhi kerugian kita, cuman nggak ada dana masuk dan nggak ada dana keluar. Ketika tidak ada dana masuk dan tidak ada dana keluar, itu disebut sebagai tidak mempengaruhi kas. Kemudian ada pengakuan penghapusan atau pengurangan nilai buku dari aktiva yang dimiliki. Nah, mungkin ini dulu pernah dapat waktu pengantar akuntansi ya. Jadi, apa maksudnya nilai buku? Jadi, nilai buku ini adalah nilai suatu aset ketika aset tersebut misalnya kita putuskan untuk dijual sekarang. Jadi katakanlah gini, kita punya mesin. Nah, mesin ini itu jangka waktu umurnya itu 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun sudah rusak, nggak bisa dipakai, katakanlah gitu ya. Nilainya sudah 0 rupiah, sudah nggak berharga, cuma besi rongsokan, katakanlah gitu. Nah, ketika kita pakai, ternyata di tahun ketiga ini kita butuh cash nih, kita butuh uang. Berarti ya udahlah, akhirnya saya jual aja ini mesin. Nah, ketika kita menjual mesin ini, misal tadinya kita beli mesin harga awalnya 100 juta, kemudian di tahun ketiga, dia kan nilainya kan sudah nggak 100 juta lagi. Dia kan nilainya kan pasti sudah menurun. Nah, nilai mesin ini di waktu ketika kita ingin menjual aset itu adalah nilai buku. Jadi, sisa nilai dari aset setelah berjalannya waktu, seperti itu. Kemudian ada penghentian aktiva tetap. Nah, kemudian ini ada lagi transaksi yang tidak mempengaruhi kas yang lainnya. Itu misalnya pembayaran stok dividen. Jadi kan kita tahunya pembayaran dividen kepada investor atau kepada pemegang saham itu kan berupa cash ya, tapi kan ada juga kita ketika membayar dividen itu berupa stok dividen. Jadi kita membayarnya itu berupa bentuknya saham. Ketika kita bayarnya dividen bentuknya saham, otomatis kan nggak ada dana cash yang keluar, seperti itu. Kemudian adanya penyisihan atau pembatasan penggunaan laba. Adanya penilaian kembali aktiva yang dimiliki oleh perusahaan atau re-evaluasi atau re-evaluation. Nah, semua transaksi ini tidak mengeluarkan kas dan tidak menambah kas ke dalam neraca kita. Kemudian gimana caranya mempercepat pemasukan kas? Jadi ketika kita butuh cash cepat, itu kira-kira cara mencapai kita dapat cash cepat ini gimana nih? Seperti itu ya. Pertama adalah dengan penjualan kas. Jadi kita melakukan operasional, contohnya penjualan yang akan dapat memberikan kepada kita uang kas. Misal saya butuh sesuatu nih, yaudahlah saya jual aja barang A, saya jual aja barang B, atau saya jual aja aset sampai saya bakal dapat cash, seperti itu. Kemudian yang kedua, potongan cash atau cash discount. Jadi cash discount ini maksudnya adalah ketika kita melakukan transaksi berjualan gitu ya, kemudian kita kasih diskon, otomatis kan orang akan lebih tergerak dan lebih termotivasi untuk beli ke kita cepat-cepat. Misalnya gini, ketika kita menjual barang, kemudian orang-orang masih mikir-mikir, aduh saya butuh nggak ya, mikir-mikir, ntar deh. Tapi ketika kita bilang, hey ini harganya diskon loh, potong loh, ada promo loh sekian, otomatis orang-orang akan lebih termotivasi untuk beli dan untuk membalikan cash kepada kita. Jadi lebih cepat kita tuh closing deal gitu ya, closing penjualan ketika kita memberikan cash discount. Kemudian ada juga desentralisasi pusat penerimaan pembayaran. Maksudnya, misalnya katakanlah ada satu merek brandnya misalnya Dewa Eka Prayoga gitu ya, brandnya yang banana chips. Kemudian si banana chipsnya Dewa Eka Prayoga ini, dia tuh punya reseller banyak di masing-masing kota atau distributor chipsnya dia. Nah, ketika ada desentralisasi pusat penerimaan pembayaran, maksudnya setiap orang yang beli produknya si Dewa Eka ini, dia bayarnya cukup ke reseller di masing-masing kota, nggak usah ke pusatnya, nggak usah ke Jakarta ke si Dewa Eka. Otomatis itu akan mempercepat adanya kas masuk, karena nggak ribet. Kalau misalnya setiap orang beli, misalnya ada orang di Solo mau beli barangnya Dewa Eka, tapi harus bayarnya ke Jakarta, harus transfernya ke Dewa Eka, gini-gini bla bla, itu kan pasti akan lebih lama dibandingkan dengan kalau dia langsung datang ke resellernya si Dewa Eka di Solo, langsung bayar saat itu juga, seperti itu. Kemudian bagaimana cara memperlambat pengeluaran kas? Jadi misalnya saya ingin nahan uang cash nih, tapi saya nggak pingin dia cepet-cepet keluar, cepet-cepet saya bayarkan walaupun emang ada kewajiban. Itu caranya adalah membeli dengan kredit. Ketika kita membutuhkan membeli barang dengan kredit, otomatis kan nggak ada uang cash yang keluar, seperti itu. Kemudian ada yang namanya float
Float itu adalah perbedaan transaksi kas ketika di bank dan ketika di buku perusahaan. Maksudnya gini, perusahaan kan pasti punya pencatatan laporan keuangan, punya pembukuan sendiri. Ketika terjadi sebuah transaksi, oh si A beli barang ke saya nih, berarti saya dapat cash sekian. Akhirnya dia dicatat di buku di perusahaan. Tetapi pada realnya, walaupun sudah dicatat di pembukuan perusahaan, si A itu pada hari tersebut, jam tersebut itu belum bayar. Dia bayarnya masih nanti malam jam 12 misal. Secara real pembukuan itu sudah terjadi transaksi, tapi secara nyata di bank itu uang itu belum masuk. Nah, perbedaan inilah yang dinamakan dengan float. Nah, float ini dapat dimanfaatkan untuk memperlambat pengeluaran kas. Kemudian ada yang namanya kas bond atau utang ya. Kemudian pembayaran secara sentral. Ini berarti misal kayak tadi ketika kita punya reseller banyak di masing-masing kota, semua transaksi itu harus langsung lewat ke pusat, ke Jakarta, nggak boleh lewat reseller. Nah, itu namanya adalah pembayaran secara sentral. Kemudian cek dibayar pada hari tertentu. Jadi misalnya khusus cek itu bakal dibayar cukup hari Senin sama Jumat aja. Berarti Selasa, Rabu, Kamis itu cash itu masih ada di saya karena saya nggak membayari cek-cek itu tadi seperti itu. Kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas? Jadi ada perimbangan antara cash inflow dan outflow. Ketika misalnya cash inflow lebih besar daripada cash outflow, otomatis dana tunai kita kan besar gitu ya. Kemudian ada penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Misal, oh bulan depan ada yang sudah janji bakal bayar utang ke saya nih, berarti saya bakal dapat uang sekian. Ternyata orang tersebut mangkir, nggak bayar utang, berarti kan kita ada miss dari prediksi kita gitu ya. Nah, miss dari prediksi kita ini itu adalah penyimpangan itu tadi. Kemudian adanya hubungan finansial yang baik dengan bank dan adanya penganggaran kas. Nah, di sini ada istilah safety level of cash balance. Itu maksudnya adalah kita kan sudah bahas tadi ya tentang keperluannya kita pegang cash itu seperti apa. Nah, sekarang kita bahas berapa sih sebetulnya kita itu butuh dana cash. Kira-kira itu kita butuh minimumnya berapa. Jangan sampai melewati batas minimum itu. Soalnya kalau misalnya kita sudah melewati batas minimum itu berarti kita namanya defisit cash ya. Jadi kita kekurangan cash. Kita butuh cash. Nah, bagaimana cara menghitung safety level of cash balance? Jadi cara menghitungnya safety level of cash balance itu adalah jumlah hari yang diinginkan dikalikan dengan rata-rata harian pengeluaran kas. Jadi hari yang diinginkan itu maksudnya adalah hari kebutuhan kas kita. Jadi kira-kira kita punya kas itu minimal tuh kebutuhannya bisa menutup berapa hari sih kayak gitu. Nah, ini ada dua contoh. Pertama, contoh menghitungnya ya, ada perusahaan Gatot Kaca. Dia menetapkan bahwa safety level of cash balance itu harus cukup untuk menutup pengeluaran selama 7 hari. Nah, pengeluaran kas rata-rata harian itu Rp600.000. Berarti safety level of cash balance itu adalah 7 hari dikali dengan pengeluaran harian kita, berarti 4.200.000. 4.200.000 ini adalah jumlah kas minimum yang harus tersedia di neraca kita untuk agar perusahaan kita bisa beroperasi secara normal seperti itu. Kemudian contoh nomor 2, ini ada 3 hari jumlah pengeluaran rata-rata. Jadi kalau yang soal di pertama tadi kan pengeluaran rata-rata per hari sama semua, yaitu 600.000. Nah, ketika ternyata di soal nomor 2 ini ternyata ada perbedaan variasi pengeluaran kas. Jadi ternyata pengeluaran kas rata-rata harian itu beda-beda. Kadang ada yang 750.000, kadang ada yang 800.000, kadang ada yang 850.000. Nah, berarti ini awalnya kalau misalnya ada beberapa jenis varian pengeluaran kas, itu berarti kita hitung dulu mediannya. Kita hitung dulu meannya, kita hitung dulu rata-rata pengeluaran kasnya. Berarti dari 3 itu kita jumlahkan, kemudian kita bagi 3 yang menghasilkan hasilnya 800.000. Berarti kita pakai nilai rata-ratanya itu adalah 800.000. Nah, berarti safety level of cash balance-nya berapa? Gimana cara ngitungnya? Ya tinggal kita kali aja. Periode puncaknya ternyata adalah 5 hari.
berarti periode kita butuh cash gitu ya. Berarti 5 dikalikan dengan 800.000 tadi adalah yang rata-rata tadi ya, maka hasilnya adalah 4 juta. Ini adalah safety level of cash balance jika contoh kasusnya ada di nomor 2. Sampai sini materi dari manajemen kas. Sebetulnya tidak hanya ini. Sebetulnya manajemen kas itu ada banyak sekali contoh penghitungan. Ini hanya penghitungan level minimum saja. Sebetulnya ada level teori model Baumol dan lain sebagainya. Cuman untuk pertemuan kali ini kita bahas sampai kas minimum ini aja. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.